Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 11 Q&A session. Bersama saya Arga dari Creative Trader di sini. Dalam podcast ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari dalam video Bicara Bandar episode 11 part 1 yang dirilis kemarin, di mana kami membahas mengenai ini yang berjudul apa? Dow Jones dibanting, asing jualan, COVID-19 naik, apakah IHSG akan crash lagi? Jadi di situ kami membahas tentang view kami, pandangan kami tentang IHSG dan beberapa kejadian menarik lain sepanjang minggu lalu. Bagi yang belum tonton, silahkan ditonton dulu. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Kalau di sini dilihat udah ada 136 pertanyaan yang masuk. Saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Dan beberapa pertanyaan yang masuk yang lain dari Instagram, dari email dan lain-lain seperti itu. Pertanyaannya udah dikumpulkan di sini. Hari ini juga saya akan membahas mengenai saham Telkom, mengenai saham Tele dan beberapa saham lainnya yang juga banyak ditanyakan oleh para follower kami seperti itu. Oke, langsung aja. Ini pertanyaan, misalnya ini pertanyaan dari Pak Budi Chang. Pak Arga, realisasi penilaian seperti ini adalah IHSG merupakan kasino terbesar di Indonesia dengan penjelasan seperti Bandar Mogi, sepanjang sejarah IHSG nampaknya hanya sistem kasino yang berlaku ya. Saya nggak tahu yang dimaksud dengan sistem kasino dari Pak Budi itu apa. Cuman kalau yang saya tahu, misalnya kalau IHSG itu atau bursa saham itu terdiri dari saham, which is surat berharga kepemilikan perusahaan, itu bukan judi. Terdiri dari Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia itu berarti tempat perdagangan surat berharga. Saya anggap itu bukan judi juga. Kayak gitu. Terdiri dari bandar. Bandar adalah yang mengatur pergerakan harga saham. Kayak gitu. Ada yang bilang bandar langsung dikategorikan dengan bandar judi. Yes, memang disebut bandar judi seakan-akan kayak judi. Cuma gimana kalau bandar ayam? Apakah yang ngatur harga ayam itu dibilang judi ayam? Apakah penjual ayam itu dibilang judi ayam? Pemakan ayam itu atau misalnya, jadi itu pun tergantung persepsi ya gitu. Saya nggak menjudge, saya nggak bilang ini judi atau itu enggak. Cuma bagi saya itu bukan judi. Cuman atau retail sendiri kita apakah kita yang trading saham itu dianggap judi atau enggak? Ya bagi saya sih enggak kayak gitu. Cuman saya akui satu elemen, misalnya contohnya elemen yang menarik yang saya jadikan contoh, ayam berantem itu bukan judi kan? Ayam berantem adalah peristiwa yang terjadi antar sesama binatang, sesama ayam. Cuman ayam berantem bisa dijadikan elemen untuk diperjudikan. Kayak gitu, judi ayam, kayak gitu. Saya nggak bilang itu salah atau benar, terserah penilaian masing-masing. Cuma itu yang ini, begitu juga saham. Ada yang menganggap saham sebagai sarana perjudian. Fine kalau Anda menganggap gitu, cuma saya sih enggak. Kayak gitu. Cuman saya juga menarik, ada berita kemarin yang dirilis kemarin tentang ini Reuters yang posting, a casino or stock market retail buying goes frenzy goes wild. Di sini menarik banget. 2 bulan yang lalu kurang lebih 2 bulan lalu saya mengatakan di masa COVID-19, waktu itu saya rasa saya pertama mengatakan bahwa di masa COVID-19 bursa saham siap dirubah jadi kasino, jadi tempat mencari keuntungan, mencari sumber income bagi para investor retail. Waktu itu saya hanya melihat fenomena di Indonesia dan kejadian di mana bursa saham udah diputus hubungannya sama ekonomian. Kayak gitu. Biasa kan bursa saham selalu dikaitkan dengan ekonomi, kesannya terpelajar, kesannya sesuai dengan teori-teori ekonomi, makanya banyak ekonom-ekonom yang sering diminta pendapat tentang bursa saham. Cuma itu diputus sejak masa COVID, bandar nggak main lagi seperti itu. Sekarang pelan-pelan orang menyadari. Di podcast kemarin kami bahas Bloomberg and Business Week bilang the great disconnection
disconnection itu yang membahas tentang ya pemutusan hubungan tadi yang sudah kami bahas sejak lama, sudah lama diputuskan hubungannya. Sekarang Reuters menjelaskan bahwa udah nggak ada hubungan lagi nih. Bloomberg kemarin dibahas ininya pun ini The Great Disconnection itu pembahasan dari Bloomberg. Sekarang Reuters membahas casino or stock market, di mana yang kembali lagi di mana investor retail berlomba-lomba masuk ke bursa saham karena economic lockdown ini. Jadi kalau yang ikutin podcast kami dari awal-awal dari episode 1 2,5 bulan yang lalu, berarti kan 2,5 bulan yang lalu, tentu Anda melihat bahwa pelan-pelan apa yang kita obrolin, apa yang kita bahas disadari sama orang lain, bahkan orang-orang bule gitu. Jadi cukup menyenangkan seperti itu. Oke, saya bahas lagi secara random. Oke. Mantap Pak Arga, mantap, terima kasih Pak Arga. Ilmu tinggi dan menjelaskan dengan bahasa sederhana sehingga mudah dimengerti. Pak Arga, mau sedikit penjelasan tentang markup dan markdown. Oh, ini pertanyaan minggu lalu, saya ingat belum sempat dibahas. Sebagai contoh, asing membeli 1.000 di 1.000 di markup ke 1.500, bagaimana atau effort apa yang asing lakukan untuk melakukan markup? Apakah menambah pembelian atau menambah sesuatu? Sebaliknya bagaimana asing melakukan markdown? Terima kasih atas edukasinya, Nut. Kalau bisa podcast jangan 1 minggu sekali. Kalau bisa 2 atau 3 minggu sekali. Banyak pemirsa setia yang menunggu lama dan ingin wawasan lebih luas yang sehingga bisa smart seperti Pak Harga. God bless you, sukses selalu Pak, sukses juga. Nggak mungkin, saya nggak sanggup kalau 2-3 minggu sekali. Seminggu sekali aja lumayan menyita waktu. Seperti itu. Cuman ini dijelaskan. Jadi minggu lalu di video yang membahas mengenai jebakan atau enggak kenaikan IHSG ini, saya menjelaskan kunci bandar. Jadi bandar sama retail itu beda. Retail beli saham, doa supaya cepat naik, pas naik jual. Kalau bandar dia bisa beli di bawah, beli di 1.000. Dia bisa berdoa juga gitu, berdoa mudah-mudahan naik. Cuma kalau bukan dia yang naikin, nggak naik-naik kayak gitu. Yang nggak naik-naik. Jadi dia beli di 1.000, dia naikin ke 1.500, terus dijual lagi ke retail di 1.500. Kayak gitu. Dan untuk bisa jual di 1.500 itu dia butuh jumlah retailnya bertambah, which is yang sedang terjadi sekarang, atau modal retailnya ditambah. Jadi dia beli 1.000 lot di harga 1.000, dinaikin ke 1.500 itu. Ya kurang lebih gitu. Silahkan tonton video kami yang lain yang tentang membahas itu, dijelaskan lebih detail. Cuma pertanyaannya di sini gimana cara markup-nya? Ada banyak cara markup, cuma paling sederhana. Kalau konteksnya pada contoh itu antara saya dan bandar, saya jual saham saya di 1.000 di bandar. Ke bandar, terus bandar naikin ke 1.500, di 1.500 saya beli lagi dari bandar dengan jumlah lebih sedikit. Gimana cara bandar naikinnya? Paling gampang tukar-tukeran, oper-operan. Jadi dia jual ke temannya sendiri di 1.100 beli ke dia. Dia beli, temannya beli dari dia 1.100. Terus dipindahin lagi, terus pasang lagi bid di 1.200, temannya jualin ke 1.200. Oper-operan aja sesama dia. Itu namanya ngegoreng atau memarkup harga saham. Itu biasa dilakukan bandar. Baik di saham blue chip, super cap, atau di saham-saham dengan market cap kecil, itu biasa. Tentunya semakin sepi semakin gampang markupnya karena nggak ada yang berpartisipasi. Cuma kurang lebih naik cara markup gitu, markdown hanya kebalikannya. Itu teori di bandarmologi sih, di workshop bandarmologi. Oke. Saya bahas, wah makin keren nih Pak Arga, pencopet kas kakap. Pak, on the way soalnya panggil Pak atau Om ya, soalnya yang lain panggil Om, panggil Pak atau panggil Arga saya lebih happy. Saya nggak suka dipanggil tua. Sebelumnya, terima kasih Pak atau Om yang telah banyak memberikan edukasi kepada kami. Kami bisa mendapatkan secara gratis, seharusnya kami berterima kasih dan banyak berdoa untuk Bapak biar nggak batuk-batuk dalam podcast selanjutnya. Aduh, ini baru tadi batuk-batuk. Saya memang kalau batuk lama, cuma tenang aja, nggak ada hubungannya dengan COVID. Gini Pak, Om,
Sebagai subscriber baru mungkin belum lihat semua podcast yang telah Bapak buat. Jadi mau tanya, apakah kita bisa menggunakan analisa bandarmologi untuk invest jangka panjang? Kalau iya, bagaimana indikatornya Pak Om? My best duker. Bisa, kalau analisa bandarmologi. Pertama, panjang atau pendek? Gimana ya saya jelaskan? Jadi kalau saya contoh, saya beli saham, saya expect untuk simpen lama. Saya berharap kalau punya saham, mudah-mudahan saya beli sekarang, udah itu naik 2-3 tahun ke depan baru jual. Terus pelan-pelan naik, itu harapan saya sebelum beli. Cuma ya saya hanya bisa berharap karena saya retail. Saya expect jangka panjang. Cuman yang saya lakukan, saya coba pantau nih. Apakah perbedaannya, apakah ada kejadian-kejadian signifikan, apakah tiba-tiba di perjalanan saya lihat bandarnya terus jualan saham ini atau lain-lain, kadang-kadang saya cut di tengah jalan. Atau kalau sial, saya beli karena saya kira, saya anggap, saya lihat sahamnya lagi diakumulasi, setelah saya beli bandarnya malah jualan, ya udah saya jual. Tapi itu bukan tujuan awal saya dalam membeli saham, itu beli hari ini, jual hari ini. Saya udah bosan gitu-gitu, menurut saya nggak lebih cuan. Kayak gitu. Tujuan saya jangka panjang. At least, jadi contoh pertama, buat saya bisa panjang, bisa. Cuma saya pantau. Saya ini dengan analisa bandarmologi atau analisa foreign flow yang saya lakukan. Saya pantau kondisinya gimana dan lain-lain. Jangan karena saya expect-nya simpen 3 tahun, tapi di tahun pertama saya lihat bandarnya udah jualan besar-besaran, saya simpan aja, ya enggak juga. Cuma ada kejadian, saya simpan saham 2 tahun lebih, bandarnya masih oke dan saya simpan terus. Kayak gitu, itu satu. Jadi ada proses pemantauan itu yang saya lakukan. Cuman bagi yang mau invest, benar-benar invest kayak seperti saya jelaskan minggu lalu, beli tutup mata, 2 tahun terus jual atau 3 tahun bisa juga bisa, tapi tentu analisanya harus sedikit berbeda. Misalnya kita lihat komposisinya, seperti saya bilang di BRI waktu itu. Komposisinya BBRI itu 78%-nya dimiliki asing. Kayak gitu, jadi nggak akan diapa-apain nih saham. Nggak mungkin dijual semua, itu pun analisa bandarmologi. Analisa bandarmologi juga bisa dipakai untuk strategi entry-nya, misalnya BBRI. Kita tahu nih saham lagi murah, kita bisa beli. Cuma karena kita tahu asingnya terus jualan, kita belinya nyicil aja deh, mengandalkan kesabaran. Atau kita beli sekali dulu, kalau turun kita beli lagi, sisanya beli ketika asing mulai masuk. Itu pun strategi. Setelah itu tunggu 2-3 tahun. Jadi bisa-bisa aja. Jadi analisa dan metode itu sebenarnya beda. Jadi bisa, tadi saya contohkan analisa dan metode, itu 2 hal yang nggak harus sama. Yang menggunakan analisa bandarmologi harus nggak pakai metode yang sama. Begitu juga dengan analisa foreign flow, kurang lebih itu yang biasa saya jelaskan di workshop. Kayak gitu. Oke, saya coba tanya. Oke. Saya sepakat dengan Pak Arga dan punya keyakinan peristiwa Maret tidak akan ada lagi. Jadi bandar nekat dilakukan membanting harga seperti Maret 2020. Maka bandar telah melakukan bunuh diri. Semua peritel akan tiarap total dan ini pesan yang jelas. Untuk memulihkan market dalam waktu 2-3 tahun ke depan, bandar akan kesulitan. Saya setuju banget dengan Pak Prasona. Ingat, bandar tetap butuh kehadiran peritel. Pak Arga pasti paham maksudnya butuh peritel, yes tentunya. Yang paling pahitnya, bandar tarik juga semua modalnya dari market. Mereka pusing untuk dipakai kemana. Semua bisnis sudah nyungsep, percayalah sejak ada wabah, transaksi lebih mengasihkan. Pintar-pintar saja bermain. Saya setuju sepenuhnya dengan komentar ini. Saya rasa nggak ada pertanyaan, cuman saya setuju sepenuhnya. Itu yang saya bilang, saya bukan bandar. Saya nggak bisa mutusin kalau tiba-tiba market bandar menjatuhkan IHSG mulai minggu depan pun saya nggak bisa apa-apa. Saya cuma bisa kaget kayak gitu. Cuman saya nggak ngelihat ada keuntungannya di masa penuh ketidakpastian ini untuk apa dibanting. Tadi kita udah lihat di Amerika pun investor retail udah gila-gilaan masuk ke market. Beberapa waktu lalu kita dapat berita di India kayak gitu. Kita tahu di Indonesia kayak gitu. Itu semua terjadi karena bursa saham jadi solusi di tengah COVID-19.
Karena bursa saham terbukti nggak mempan, nggak ada hubungannya sama ekonomi dan nggak ada hubungannya dengan COVID-19. Itu nilai besar. Kalau itu dihilangkan, itu dibuat takut, justru bandar nggak diuntungkan. Dan poin bagus banget, kalau duitnya dikeluarin mau dimasukin kemana? Kalau semuanya dikeluarin dari market mau dimasukin kemana? Kayak gitu. Karena bingung juga gitu, orang yang punya uang aja sekarang di bisnis lain aja masukin ke market, masa orang di market malah keluar? Which is lebih banyak ketidakpastian. Jadi saya setuju banget poin ini. Oke, pertanyaan lain. Tugas kita sebagai copet mencari keuntungan dalam trading. Tidak usah pusing mikirin ekonomi dunia itu urusan IMF, itu urusan Menteri Keuangan. Setuju Pak Harga? One of Mr. Harga, Bapak Bandar Mogi famous quotes. Oke, ya saya setuju gitu. Seperti saya bilang ya, saya bukan saya nggak punya maksud untuk melecehkan atau mengatakan analisa fundamental nggak berguna. Cuman menurut saya ada yang penting, kembali lagi menganalisa perusahaan mau bangkrut atau enggak itu penting saat ini. Kita nggak bisa tutup mata yang kejadian di saham tele. Ada juga banyak pertanyaan saham tele, kita tutup mata banget dan kita nggak tahu tele bangkrut. Cuman misalnya kalau di saham Telkom, di saham BRI kan kita yakin tuh nggak bangkrut, nggak usah pusing-pusing. Kayak gitu. Menurut saya kalau mau trading itu pemahaman saya aja, dan ya ekonomi dunia dan lain-lain itu urusan orang lain. Kita pusing pun nggak merubah apa-apa kok kayak gitu. Oke. Ya. Pak, analisa Bapak diejek di mana-mana sama YouTuber lain atau pemilik grup saham. Kenapa Pak Arga nggak pernah memberikan jawaban supaya netizen tahu siapa yang lebih hebat? Gimana ya? Pertama, saya tahu analisa saya diejek di mana-mana. Saya dapat info ejek di mana-mana. Ada yang sama YouTuber atau pemilik grup saham simply karena ada yang berbaik hati. Entah berbaik hati atau ngomporin, cuman saya anggap berbaik hati aja. Memberitahu ke saya, Pak, ada screen cap, saya disebut-sebut di sini-sini, diketawain di sini. Ada YouTube ini membahas ini dan lain-lain. Bahkan di 2 minggu yang laluan ya, kalau nggak salah, ada seorang YouTuber terkenal, YouTuber hebat, saya yakin. Cuman saya sih nggak pernah nonton videonya, Pak. Itu Jai Kaswara, kalau nggak salah Jai Kaswara atau siapa. Gitu, Pak Jai Kaswara ini membahas analisa saya tentang foreign flow di ini, analisa foreign flow di saham BBRI. Ya dia bilang sih salah, cuma saya jelaskan di video selanjutnya bahwa yang saya jelaskan pun bukan mengomentari YouTube dia ya, karena saya nggak nonton YouTube dia, kebetulan ya lagi sibuk lah saat ini, lagi sibuk, jadi saya sih nggak pernah nonton YouTube siapa-siapa kayak gitu. Jadi karena ada yang komentar, jadi saya coba jelaskan Pak Jai Kaswara ini kayak gitu. Cuman tanpa maksud mendebat, tanpa maksud mengatakan lebih benar atau lain-lain, karena jujur saya sih saya sih nggak peduli gitu atau apa ya. Dan di sisi lain saya berterima kasih terhadap Pak Jai Kaswara atau YouTuber lain atau grup-grup saham lain. Terima kasih yang sangat tulus, karena terlepas dari itu, misalnya pembahasan BBRI di situ itu justru video saya jadi banyak yang nonton, subscriber saya naik udah 3-4 kali lipat sebulan terakhir, karena banyak rekan-rekan sesama pemilik grup saham atau YouTuber yang mengkritik kami. Jadi saya sih bersyukur banget, berterima kasih banget kayak gitu di satu sisi. Jadi pertama saya bersyukur kalau ada yang nyinyir, ada yang ini, karena itu membantu saya gitu. Jadi lebih banyak lagi yang bisa nonton. Tentunya kalau nonton nggak suka ya tinggal matiin, atau nggak suka buat komen negatif, which is no problem. Kayak gitu. Jadi seperti itu. Kalau YouTuber, kalau pemilik grup saham, kebetulan saya pernah jelaskan juga, setiap grup saham hanya 2 grup saham di Indonesia yang menerima kami. Sisanya kami langsung diblok karena takut mencemari mungkin orang-orang di grup sahamnya. Jadi padahal kami nggak pernah iklan, nggak pernah ngejelek-jelekin, cuman share konten, share YouTube, share ini. Cuma kami selalu diblok. Jadi ya apalagi grup saham, gimana saya mendebatnya. Kayak gitu.
mendebatnya karena ya udah diblok sebelum masuk aja udah diblok kayak gitu. Jadi ini dan selanjutnya saya anggap apa ya? Mendebatkan saham akan naik atau turun atau mendebatkan sesama analisa itu menurut saya agak-agak konyol gitu ya. Saya tahu ada orang yang hobinya debat. Saya juga senang debat gitu. Cuma debat yang penting lah gitu. Kayak orang debatin harga saham, satu bilang percaya mau naik, satu bilang mau turun gitu, agak aneh. Mungkin analoginya gimana ya? Oh, kayak gini deh contohnya. Misalnya ada dua orang nih, aduh ini dari Instagram kayaknya nggak ada namanya. Misalnya saya ambil dua orang yang komentar ini, ada Pak David, anggap Pak David sama Pak Jason di sini. Ada Pak David dan Pak Jason. Pak David sama Pak Jason sama-sama analis hebat. Sama-sama analis hebat yang punya pemikiran, punya ini banyak. Pak David dan Pak Jason sama-sama mau menganalisa saya di podcast selanjutnya atau saya bakal pakai kaos apa di hari Kamis nanti, kaos warna apa. Karena saya hampir setiap hari pakai kaos, saya ke kantor pun pakai kaos. Saya pakai kaos warna apa dari Pak David dan Pak Jason. Pak David bilang menurut analisa Pak David, menganalisa misalnya Pak David ngelihat saya ada pattern, ada pola, ada kebiasaan setelah dianalisa 200 minggu ke belakang, setiap Kamis Pak Arga pakai kaos warna hitam. Kayak gitu. 200 minggu ke belakang dianalisa, setiap Kamis Pak Arga pakai warna hitam, kaos warna hitam. Which is pakai pola, kalau perlu datanya di gini, Kamis. Jadi ada kebiasaan, nggak setiap Kamis, nggak setiap hari Kamis, cuman misalnya dari 250 minggu ke belakang, 127 minggu Pak Arga pakai kaos hitam hari Kamis. Jadi menurut Pak David, hari Kamis nanti, Pak Arga pakai kaos warna hitam. Kayak gitu. Menurut Pak Jason, oh salah Pak David. Lu ngelihat dari sudut pandang salah, kayak gitu. Kalau menurut penelitian saya, selama 25 minggu terakhir, Pak Arga nggak pernah pakai kaos warna hitam. Kuning udah, biru udah, putih udah, merah udah, pink udah. Pak Arga udah terlalu sering pakai warna hitam. Udah pakai hitam, udah pakai kuning, udah pakai biru, udah pakai hijau, udah pakai merah kayak gitu. Jadi menurut Pak Jason, di hari Kamis nanti, Pak Arga akan pakai kaos warna pink. Jadi kalau yang pertama, kalau technical itu namanya trend follower. Yang kedua itu counter trend. Udah nggak pernah pakai warna pink, jadi di hari Kamis pakai pink. Sama-sama masuk akal. Satu bilang sering, satu bilang udah nggak pernah pakai pink, sekarang waktunya pakai pink. Kayak saham ada yang bilang bullish karena udah sering naik, dia naik lagi minggu depan. Satu bilang satu bilang reversal karena udah keseringan naik, minggu depan bakal turun, sama aja. Kayak gitu. Jadi kalau masing-masing punya analisa, Pak Jason punya analisa, Pak David punya analisa, ya silahkan aja gitu loh. Cuma kalau debat kan lucu. Kalau harus berdebat di tengah orang-orang saling balas-membalas, satu bilang ini, satu bilang Pak Arga pasti pakai hitam, satu lagi pasti pakai pink, berdebat kayak gitu. Yang bingung siapa? Saya bingung, saya yang pakai kaos kok situ yang debat. Kayak gitu. Jadi begitu juga dengan harga saham kan. Satu bisa bilang naik, saya bisa bilang naik, orang lain bilang turun. Yang mutusin mau naik turun tetap bukan kita, tetap bandar. Jadi ngapain debat-debat gitu. Ujungnya debat-debat setengah mati, ujungnya kita lihat nanti ya. Kita lihat, buktikan. Nanti kalau ternyata yang satu yang benar, sakit hati. Nanti gue balas gitu.
Dan padahal yang mutusin tetap Bandar. Mau naik, mau turun, mau terserah metodenya apa, yang mutusin tetap Bandar gitu. Bandar tetap bebas kayak gitu. Jadi saya daripada debat gitu, mendingan minum boba saya sih kayak gitu. Jadi saya sih nggak peduli gitu. Dan satu lagi, saya pun nggak pernah bermaksud mengkritik siapa-siapa. Udah kelamaan saya bahas. Saya nggak pernah punya tujuan mengkritik analisa siapa-siapa karena percaya sama saya nggak pernah nonton analisa siapa-siapa lagi dalam 1-2 tahun terakhir. Saya pribadi, kami di kantor lagi sibuk karena kami merasa di masa COVID ini ada banyak banget pergerakan Bandar, perubahan metode Bandar, dan lain-lain. Ada tools versi 2019 pun butuh diupdate. Jadi kami sibuk mempelajari pergerakan Bandar, jadi nggak ada waktu lagi. Belum ada waktu untuk melihat video-video orang, analisa orang, yang saya percaya semuanya bagus. Cuma saya nggak nonton, jadi kalaupun saya analisa, itu nggak ada maksud buat mengkritik. Kalaupun analisa saya berbeda dengan orang lain, nggak ada maksud mengkritik, karena percaya sama saya nggak nonton analisa siapapun. Kayak gitu, jadi nggak mungkin saya ngeritik yang saya nggak tahu gitu, apa yang saya kritik, tahu pun nggak, kayak gitu. Seperti itu. Oke, ini udah 25 menit. Saya akan cepat-cepat, sorry kelamaan. Seperti yang Bapak sampaikan bahwa ada jadwal manggung tiap Bandar. Kalau gitu berarti CTS sendiri secara garis besar sudah ada gambaran juga emiten-emiten tersebut kapan akan tampil. Terus bagaimana channel CTS mengetahui top gainer dan top loser setiap sesi perharinya, di mana saham Indo ada 600 saham. Apakah sudah tahu jadwalnya atau ada sistem yang bisa screener? Apakah hal ini dapat membantu Pak Arga atau tim CTS untuk menambah profit, menambahkan loss? Sudah tahu duluan. Ini tentang jadwal manggung Bandar yang kita tahu. Jadi saya bisa kasih tahu apa yang kita tahu. Yang kita tahu saham itu geraknya kompak. Misalnya saham banking bisa dikerek pagi-pagi gitu. Jam 10:21 tiba-tiba dibanting semua. Bisa kan. Saham ayam-ayaman bisa dikerek. Misalnya jam 13.27 sampai 13.30 semua dibanting. Itu biasa. Kenapa? Karena memang ada IO-nya. Saya percaya ada IO-nya. Meskipun di Instagram kami saya bilang saya nggak pernah ketemu sama IO-nya. Saya nggak pernah ketemu ada IO-nya. Cuman saya percaya ada yang ngatur IO. Jadi Bandar, supaya saham nggak heboh, mereka nggak harus rebutan penonton kan. Bandar pun butuh ada yang mengatur pergerakannya. Jadi hari ini Bandar ayam-ayaman ya, gitu. Bandar ayam-ayaman yang terbang. Hari Kamis Bandar properti deh yang dapat giliran. Bandar ayam-ayaman diem dulu, biar Bandar properti dulu yang nyari retail, kayak gitu. Yang nyari korban, bandar ayam-ayaman udah lu jualan aja, pokoknya jangan menuhin running trade deh Bandar ayam-ayaman. Ini waktunya Bandar properti atau setelahnya Bandar batubara. Saya percaya ada jadwalnya. Dan beberapa tahun lalu, udah 4-5 tahun lalu, kami setengah mati tuh cari patternnya, rotasinya. Bandar apa, abis ayam biasa bandar apa, abis bandar ayam bandar apa. Kami bahkan yang udah lama tahu, kami pernah buat CTS indeks ayam-ayaman, indeks properti, indeks batubara, indeks tambang, dan lain-lain. Kami buat CTS indeks, tapi sayangnya terlepas dari berbagai riset yang kami lakukan tentang pattern itu, kami nggak so far sampai beberapa tahun terakhir sih, 2-3 tahun terakhir sih kami nggak pernah riset itu, tapi sampai risetnya kami tutup pun, kami belum menemukan keyakinan yang besar atau probability yang besar. Misalnya setelah Bandar ayam-ayaman manggung, biasanya Bandar properti yang manggung. Misalnya mungkin ada kejadian dari ayam-ayaman, setelah itu misalnya dari 100 kali ayam-ayaman manggung, setelahnya misalnya 34 kali Bandar properti, 32 kali Bandar toko tutup gitu. Misalnya 20 kali misalnya Bandar perbankan. Atau saham-saham abal-abal, dapat jadwal lain-lain. Seperti itu, so far kami nggak pernah dapat sesuatu yang convincing. Sesuatu yang convincing kalau abis ini pasti ini, abis ini pasti ini. Kami udah coba riset, kami nggak, ya ada mungkin yang sampai 51% gitu. Mungkin ada, saya sendiri udah lupa gitu. Abis ini 50%, cuma kan 51% nggak cukup. Kayak gitu.
Jadi saya pribadi nggak dapet, makanya saya pengen ketemu banget sama yang ngatur schedule-nya. Supaya tahu, kalau bisa temenan gitu kan, jadi ngasih tahu hari Kamis saham properti ya yang terbang, dapat jadwal terbang kayak gitu. Jadi saya belinya hari Rabu, hari Kamis terbang, saya tinggal jualan, pengennya sih gitu. Cuma so far saya nggak dapet pattern-nya, nggak dapet pattern yang cukup convincing, dan salah satu yang saya pelajari juga adalah nggak semuanya selalu manggung. Misalnya waktu itu CTS Index itu saya bagi sekitar 15 lah. Nggak semuanya dalam satu periode dapat giliran manggung. Kayak gitu. Jadi kadang-kadang yang manggung cuma 7. 3 bulan kemudian yang manggung 7 yang lain. Atau 10 tapi 7 yang ini cuma 3. Jadi terlalu kompleks untuk kami lakukan. Jadi so far kami tutup dulu. Seperti itu, mungkin kalau kami dapat source lain, informasi lain, bisa kami hidupkan lagi risetnya. Cuma kalau yang saya lakukan sekarang kadang-kadang bagi yang, kalau foreign flow susah karena foreign flow nggak terlalu banyak. Sahamnya kalau yang analisa bandarmologi kadang-kadang misalnya setelah saham perbankan dikumpulin, dapat jadwal manggung, setelahnya kadang-kadang saya ngeliat tiba-tiba 1-2 hari kok saham properti mulai dibeliin sama bandar walaupun belum dapat jadwal manggung. Beberapa saham properti kok kayaknya mulai diakumulasi. Ini biasanya setelah itu misalnya seminggu 2 minggu kemudian jadwal saham properti manggung. Itu polanya, cuman saya taunya dari nyari properti. Setelah bandar perbankan nyambung, saya belum tahu nih bakal yang mana, jadi cari aja. Misalnya saya cek itu misalnya SMRA diakumulasi, itu saya iseng lihat BSD juga diakumulasi dan lain-lain. Kadang-kadang itu yang saya lakukan, jadi bukan menebak patternnya, tapi mencari. Kadang-kadang setelah saya cari, saya temukan beberapa saham di satu sektor udah diakumulasi, meskipun belum dapat jadwal digoreng manggung. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kalau screener ya simply pakai banyak metode untuk cari screener, top gainer dan top loser, itu sih mudah sih. Seperti itu. Cuman terlalu teknis untuk dibahas. Oke. Pak Arga. Oh ini yang banyak waktu itu ya. Yang banyak yang komen. Pak Arga, aku nyangkut di saham Tele karena termakan pom-pom dari B bintang-bintang-bintang yang bilang Tele bakal diterbangin. Aku newbie dan baru tahu kalau si B ternyata bandar yang bertujuan menipu followernya untuk jualan saham-saham busuk. Oke, aku sudah all in dan nyangkut banyak di saham ini dan butuh uangnya maksimal dalam 2 bulan ke depan. Aduh Tuhan. Mohon sarannya sekarang aku harus bagaimana? Kapan kira-kira suspend Tele akan dibuka? Oke. Kalau Pak Arga bisa membaca strategi bandar, kenapa Pak Arga baru bahas Tele setelah sahamnya disuspend? Kenapa tidak bahas 2 hari sebelumnya supaya tidak banyak orang yang termakan korban pom-pomnya B? Mohon sarannya, aku sangat butuh uangnya untuk kelangsungan keluarga saya. Oh Tuhan. Gimana ya? Pertama, kita tahu saham Tele ini digoreng saya lupa ya hari apa ya, Senin Selasanya atau apa. Kita tahu saham Senin atau 2 hari sebelum disuspend, sahamnya digoreng dulu, digoreng naik, terus dibanting turun. Di podcast sebelumnya kita bahas, pas digoreng dan dibanting itu retail pada nyerbu saham itu. Dan sorenya keluar berita dia gagal bayar. Besoknya udah disuspend sampai hari ini kayak gitu. Sepertinya Ibu Bella Vita ini anggaplah Ibu atau Bapak Bella Vita ini jadi korbannya dari ini. Dan saya dengar after kejadian banyak yang komen di Instagram kami. Saya iseng baca ada seorang sosok bernama B yang ngomporin untuk beli saham ini. Mungkin sebagian udah tahu ya silahkan tahu, kita sama-sama tahu B yang dimaksud siapa. Yang belum tahu nggak usah cari tahu, mendingan biar nggak jadi kayak Ibu Bella Vita ini, takutnya kayak gitu.
Nah, jadi itu kejadiannya. Jadi ini saham krisis, seperti saya bahas juga, saham kalau udah mau bangkrut atau terancam disuspend, kalau pemain besar mau keluar, dia harus mancing retail. Dan itu yang kejadian, dia mancing retail salah satu, ya karena bandar keluar nggak bisa keluar aja gitu aja, harus ada yang beli sahamnya. Jadi dia mancing retail dengan cara menggoreng sahamnya. Kebetulan saham ini 2 hari sebelum suspend digoreng, dipom-pom biar orang pada beli. Udah itu sekarang gagal bayar dan nggak tahu dibuka lagi kapan, kayak gitu. Pertanyaan saya jawab yang bawah dulu deh. Kenapa saya nggak kalau Pak Arga bisa membaca strategi bandar, kenapa Pak Arga baru bahas tele setelah sahamnya disuspend? Kenapa tidak bahas 2 hari sebelumnya supaya tidak banyak yang termakan korban pom-pomnya B? Pertama, analisa bandarmologi hanya menjelaskan apa yang dilakukan bandar. Di podcast sebelumnya pun saya jelaskan, dan metode yang sederhana banget, sebenarnya sering banget saya jelasin di podcast, bahkan di Instagram pun saya jelaskan. Ada pemain besar yang jualan, ya, kalau Anda lihat broker summary-nya, ada pemain besar jualan, misalnya kita lihat saham tele deh. Ada pemain besar yang jualan, nah ini berarti tanggal 68 sampai 69. Ini 2 hari itu aja ketika digoreng, ada yang mau keluar sampai, nah ini udah tele ya. Ini DH jualan 2 juta lot. DH aja selama digoreng ini 2 juta lot, yang beli YP, PD, ini retail semua beli, yang jual DH. Kalau Anda belajar bandarmologi atau gini pun udah kelihatan, ini kelihatan bahwa sedang terjadi distribusi. Ada bandar, big player, bandarnya bandar lokal, bukan bandar asing, sedang melakukan distribusi saham tele. Itu yang diajarkan di workshop bandarmologi menganalisa broker summary ini. Analisa bandarmologi nggak mengajarkan kalau, nah kita lihat ini digoreng, dikerek, volumenya besar, banyak orang ngeborong, salah satunya Ibu Bella Vita ini, kemungkinan udah itu disuspend. Analisa bandarmologi nggak mengajarkan bahwa, nggak ngasih tahu kalau nih saham habis digoreng 2 hari, besoknya disuspend. Nggak tahu. Saya pun nggak tahu. Saya nggak ngikutin tele, jadi nggak korek-korek. Saya nggak punya tele, nggak tahu. Ini besoknya bakal disuspend. Kayak gitu. Jadi saya nggak tahu. Kalau saya tahu, mungkin saya memberanikan diri nyusahin bandarnya nih. Nyusahin bandarnya, hati-hati atau kasih mention bahaya kayak gitu. Cuma saya nggak tahu bakal disuspend. Beritanya keluar hari Selasa ya, Selasa malam, Selasa sore, Rabunya udah disuspend. Kayak gitu. Jadi kita ketika saya tahu saya langsung broadcast, tapi udah terlambat, ternyata besoknya disuspend. Jadi pertama, analisa bandarmologi membantu Anda untuk menghindari saham ini. Kalau ada yang digoreng dan Anda lihat big player keluar besar, retail yang beli, Anda mungkin kalau Anda misalnya copet ya, kesempatan nih mumpung digoreng tapi cepat keluar. Mungkin ya, kembali lagi metode beda-beda terhadap, meskipun analisanya sama kayak gitu. Ada yang ini ada yang menghindari tapi nggak tahu bakal disuspend. Saya pun nggak tahu, dan seperti saya bilang, saya nggak terlalu suka tuh ngebahas bandar yang lagi hot, yang lagi kerja. Saya ngeganggu, saya cari masalah dengan bandarnya itu sendiri kayak gitu. Buat apa untungnya buat saya? Jadi saya educate Anda. Kalau Anda menyadari metode tadi, Anda bisa selamat. Kalau Anda ikut podcast sebelumnya, ikut lain kami, bisa semangat kalau Anda analisa tele. Saya sendiri nggak bahas tele sebelum dia disuspend, karena simply saya nggak lagi ngelihat. Kayak gitu. Jadi itu alasan kenapa saya nggak memberitahu, karena saya nggak tahu bakal disuspend. Saya cuma tahu sejauh ini bandarnya lagi distribusi. Kayak gitu. Kalau bertanya, kalau ini aku newbie baru tahu kalau si B itu ternyata bandar yang bertujuan menipu followernya. Si B ini saya pernah pernah di satu ruangan bersama, pernah dekat, cuma nggak minat ngobrol karena saya pribadi nggak ngerasa dia itu bandar. Saya pribadi dia nggak ngerasa dia itu bandar, jadi
nggak tertarik ngobrol. Cuman mungkin talentanya dimanfaatkan oleh bandar. Mungkin ya, mungkin saya cuma memprediksi aja. Saya sendiri nggak follow, nggak tertarik lah, nggak tertarik lihat bahasa-bahasanya. Saya nggak tertarik dengan beliau. Cuman sekilas saya pernah lihat. Ini saya nggak ngerasa ini bandar kayak gini kok, kayak gitu. Cuman mungkin talentanya di mana dia ahli dalam mempom-pom saham, ahli dalam ini. Ahli dalam ahli dalam mempromosikan, memicu orang untuk nekat, talentanya dimanfaatkan oleh bandar-bandar kayak nyari endorse lah. Ini gue mau jualan nih saham ini, tolong endorse dong biar banyak yang beli. Mungkin seperti itu, mungkin juga dia nggak tahu apa-apa, simply kejebak juga, dia nyangkut juga, saya nggak tahu. Cuman mungkin talentanya itu dimanfaatkan jadi nge-endorse, which is saya pribadi gitu, kadang-kadang kami dapat requestan dari bandar. Cuman saya bilang, karena saya tahu beberapa suruhan bandar ikut workshop kami, di workshop saya bilang, kalau di sini ada bandar, ada suruhan bandar, kalau Anda mau request saham Anda nggak dibahas sama saya, kirim message ke kita. Kalau Anda alumni, kirim message ke kita, bilang, Pak, misalnya tolong misalnya ada bandar saham, misalnya saham apalah gitu ya, saham BKSL yang selalu saya sebut-sebut. Pak, saya mau goreng saham BKSL, saya lagi ngumpulin, tolong jangan bahas di forum, jangan bahas di podcast, di mana-mana, tolong jangan bahas. Saya bilang, oke. Kalau ini istilah biasa, kadang saya ajak ngobrol, itu terjadi beberapa kali, saya bilang oke, saya komit 2 bulan ya, nggak saya bahas. 2 bulan nggak saya bahas, silahkan. Apapun yang terjadi, mungkin dengan ngasih tahu saya jadi nyopet. Mungkin, cuman at least saya bilang nggak bahas. Kayak gitu. Jadi itu terjadi, cuman saya cuman menerima request, jangan bahas. Saya pribadi, karena saya peduli gitu, ya which is ya bebas lah, saya nggak menjudge siapa-siapa, cuman saya nggak pernah request kalau ada orang bilang, Pak tolong promosiin dong follower-followernya, suruh beli saham C, suruh beli saham D, tolong promosiin biar pada beli, saya mau jualan nih, bisa aja kan, ya kayak endorse aja gitu, saya dipakai bandar minta saya nge-endorse saham yang mau mereka goreng, which is bukan berarti kalau saya endorse semua orang akan rugi. Bisa aja ada orang yang cepat sebelum dihancurkan kayak tele, dia keluar duluan, bisa aja kan. Cuman saya pribadi nggak mau kalau requestnya seperti itu. Kayak gitu. Kalau saya, ada orang yang mau, ada orang yang dikibulin, ada orang juga yang saya kenal dikibulin. Ini bilang mau naik, tawarin ke member-member lu gitu kan. Mau naik sebentar dihajar. Dia sendiri nggak tahu, dia sama polosnya. Itu pun ada. Kayak gitu. Jadi itu aja, kalau butuh uangnya maksimum 2 bulan ke depan, mohon sarannya sekarang harus gimana, aduh itu saya nggak tahu, banyak-banyak berdoa aja, mudah-mudahan suspendnya segera dibuka dan ibu bisa keluar, mudah-mudahan digoreng lagi gitu setelah suspend dibuka, ya sama ya itu udah tinggal doa aja, saya nggak bisa bantu apa-apa di sini, sorry. Kayak gitu. Cuma ya pelajaran lah bagi yang belum, hati-hati kalau ada kejadian seperti ini. Seperti itu, karena saya udah berulang kali bahas, ini jangan lupa, ini bukan ujian ekonomi di mana perusahaan krisis, maka kedepannya akan bangkrut, sahamnya akan turun. Ini bukan ujian ekonomi. Ini bukan di kampus, ini dunia nyata. Kayak gini, dunia nyata di mana perusahaan bangkrut pun sangat mungkin harganya diterbangin dulu. Seperti itu. Ini ada lanjutannya, senasib kita kejebak kurang lebih harga 1 mobil, Pak. Saya dapat info bahwa permasalahan komisaris utamanya, namun mengapa sampai seperusahaan-perusahaannya harus disuspend, dan apakah masih ada, intinya poinnya sama lah ya. Ini Pak Aryo TW, salah satu pakar hebat, setuju dengan pernyataan Pak Arga pada 1331 bahwa bandar untuk bisa keluar harus memancing perhatian retail-retail, salah satunya menggait promotor saham untuk pom-pom mengundang euforia dan
kemungkinan diajak kerjasama adalah yang punya banyak follower sosmednya. Terbukti habis pom-pom bandar bongkar habis muatannya persis besoknya saham tele langsung disuspend. Apakah ini kebetulan? I don't think so. Saya juga setuju, bukan kebetulan. Please be wise trader. Di emiten yang lagi bermasalah, memang sebaiknya one day trading atau scalping aja. Jangan nginepin barang, apapun alasannya. Karena resiko terbesar hold saham gorengan adalah ini. Sudden prolonged suspension, suspensi tiba-tiba dan lama sekali. Sudah terjadi di AISA, Gold, Taxi, Trio, Skype, dan lain-lain. Yes, bagi yang suka tonton video kami tahu Pak Aryo ini orang ahli dan saya setuju sepenuhnya yang beliau bilang. Ini bukan kejadian pertama, mungkin juga bukan akan jadi kejadian terakhir, akan banyak kasus-kasus yang sama. Kalau Anda merasa cukup ahli untuk bermain di ini, silahkan. Peluang untung di saham yang digoreng, meskipun dia mau bangkrut, tetap ada. Cuman kalau Anda milih safe, better stay away. Mungkin itu yang saya lakukan. Udah habis waktunya, 45 menit. Cepet banget hari ini rasanya. Oke, saya bahas dulu tele, saya janji bahas saham Telkom sebelumnya. Saya pilih satu dulu deh. Mana ya? Mana yang menarik? Oke, saya nyari saham Telkom. Ini IO. Sama tadi saya bahas tentang IO. Pak, ini mungkin ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, mungkin bisa ditonton. Yang asing lokal, ini yang tadi, ini yang panjang apa nih? Saya bahas saham Telkom dulu deh. Sebenarnya saham Telkom ada yang nanya Telkom, saya lihat sekilas di komen-komen. Cuman saham Telkom ini udah saya bahas sebelumnya bahwa prediksi saya sih sedang, ini saya bahas di podcast, di channel Telegram kami, silahkan follow kalau mau. Yang belum follow, linknya ada di bawah. Inikah realisasi dari buyback Telkom? Jadi tanggal 6 April lalu keluar berita, silahkan dibaca sendiri, tinggal di search. Telkom mulai merealisasikan buyback. Telkom menyiapkan dana 1,5 triliun untuk buyback saham. Jadi saham TLKM sendiri, kita lihat asingnya jualan besar-besaran. Tapi harganya, kalau saya bilang nggak terlalu turun. Untuk sekelas Telkom, Telkom ini di bawah BRI level keinginan masyarakat untuk mengumpulkan Telkom. Turunnya ini kecil-kecil untuk outflow yang misalnya 6 hari terakhir, kalau kita lihat, saya pindahin muka saya dulu, hilangin aja. 6 hari terakhir, untuk 6 hari terakhir itu saya ngelihat outflow-nya 1,6 triliun. Sahamnya turun terlalu pelan kalau menurut saya. Sahamnya turun terlalu pelan, misalnya ini di tanggal berapa nih. Nah, ini ada highlight, dari awal pun udah highlight. Outflow terbesar 6 bulan. Ini pas awal turun. Besoknya outflow terbesar 6 bulan lagi, pecah lagi rekor. Ada highlight lagi di sini. Outflow terbesar 1 tahun, mecahin rekor 1 tahun. Kita lihat ini kalau yang pakai sistem foreign flow tentunya udah keluar sejak lama atau at least nggak beli. Outflow 5 hari terbesar dalam 1 tahun. Ini kemarin hari Jumat, outflow terbesar 2 tahun. Jadi ada jualan yang luar biasa besar di TLKM. Seperti kita udah sama-sama belajar di ini. Kita sama-sama belajar di kasus BBRI, mendingan nggak usah dilawan dulu. Nanti kalau masuk lagi asing, bisa mulai kalau pengen beli. Mendingan kita nggak tahu jualannya sampai kapan. Cuman karena melihat turunnya nggak terlalu banyak, padahal asing jualan banyak, saya mengasumsikan sedang terjadi aksi buyback. Karena buyback menurut peraturan itu cuman boleh di harga bid. Cuman boleh di harga bid. Jadi dia pasang bid, harus ada yang ngeguyur. Itulah peraturan buyback. Nggak boleh makan kanan di offer. Jadi even duitnya 1,5 triliun dipakai beliin, nggak bisa dipakai ngegoreng, ngabisin di offer, nggak bisa. Karena cuman boleh di harga bid. Kalau Telkom mau buyback 1,5 triliun, siapa yang punya barang 1,5 triliun? Pastinya asing.
asing pastinya punya Telkom 1,5 triliun. Jadi yang mungkin yang buybacknya pasang di bid, asing yang ngeguyurin. Makanya kuat banget. Ada 1,5 triliun, sekarang udah 1,6. Jadi mungkin masih inilah 1,6 triliun dijual asing 6 hari terakhir. Jadi mungkin ya ini kan kita, mungkin bukan buyback juga, sebagiannya retail dan lain-lain. Kayak gitu. Jadi ada kemungkinan sih kita lihat broker summary-nya 65 sampai 612. Wah, retail, YP, PD, ada banyak broker-broker retail yang beli. Ini tele. Hampir, pantesan aneh. RX jualan, GR beli, YP, DH, DR, PD, dan lain-lain. Saya curiga kita lihat broker-broker asing yang jualan, cuman gak usah lihat broker summary-nya, kita lihat asingnya terus jualan, harga terus turun. Itu aja yang butuh kita, kalau kita cuma mau jadi copet, itu aja yang penting bagi kita. Seperti itu. Cuman saya kecurigaan ya, ini bukan rumor, bukan apa, kecurigaan saya ada dana buyback makanya kuat banget. Cuman ya buyback atau bukan, kalau menurut saya Telkom ini partisipasi asingnya 59%, kepemilikan retailnya cuma 1,6 per bulan Mei lalu, totalnya 24%. Jadi meskipun terus naik, kepemilikan retail masih sangat tipis, kepemilikan retail di TLKM. Kayak gitu. Yang banyak itu kalau kita lihat di sini reksadana lokal punya 5%. Totalnya cuma 21, paling banyak yang punya reksadana lokal. Kayak gitu di TLKM. Jadi saran saya tetap sama sih ya. Analisa foreign flow kan simple. Ya selama ada guyuran kayak gini, selama asing jualan besar-besaran ya nggak usah dilirik dulu. Kalau yang memang tujuannya trading, nunggu timing dan lain-lain. Kalau tujuannya tujuannya nyopet dan atau jadi nggak usah ini. Kalau tujuannya investasi jangka panjang, nyicil mumpung murah ya silahkan. Karena Anda nyicil, kalau turun lagi pun beli lagi itu udah beda cerita. Seperti itu. Oke. Saya 2 pertanyaan lagi deh. Pak Arga, apakah kita bisa terlambat mengikuti pergerakan asing, dan misalkan pas asing lagi jualan banyak sehingga harga saham turun, bukankah itu saatnya kita beli karena harga lagi di bawah? Itu selera sih ya gitu. Gimana ya? Ya kalau asing ya pertama misalnya kita contoh Telkom deh, atau yang lebih turun misalnya BBRI lagi deh. Harga di bawah itu bisa terus di bawah dan semakin ke bawah. Kalau Anda lihat di sini pun, ini harga di bawah nih, asing jualan harga di bawah. Asing jualan harga di bawah semakin bawah. Belum tentu Anda belinya di sini. Bisa Anda belinya di sini, asing lagi jualan. Bisa Anda belinya di sini, di sini, di sini. Di sini bisa semua. Karena naik aja kita ngeliat yang beli dari asing di sini cuan, ya karena udah naik. Kalau masih turun kan nggak bisa ngomong kayak gitu kita. Jadi menurut saya lebih safe beli ketika asing mulai beli. Hal yang sama juga terjadi di TLKM kan. Jauh lebih safe. Lebih safe belum tentu paling menguntungkan. Tapi ini kan saya coba ngajarin ke general publik. Ada kayak Ibu Bella Vita tadi yang bahkan masih kejebak. Sorry. Sama-sama abal-abal. Jadi ya mungkin itu. Kalau Anda menekat beli ini Telkom lagi jualan banyak, lagi murah, silahkan. Mungkin minggu depan harganya asingnya masuk, harganya naik, mungkin Anda menganggap atau ngedukung itu no problem, nggak masalah sama sekali. Seperti itu. Jadi silahkan, kalau saya menyarankan lebih aman tunggu masuk dulu. Karena yang naikin kan mereka. Mungkin nggak dapat harga terendah, mungkin. Tapi ini bisa terlambat, bisa. Kadang-kadang saya sehari 2 hari mikir, belum yakin nih masuknya hari ketiga bisa. Tapi kan kita bisa ngitung juga asing udah beli berapa nih. Kalau dia jualan butuh berapa lama, bisa dibayang-bayangin. Jadi itu memperkuat kita dalam strategi trading. Kayak gitu. Cuman ya bebas sih gitu. Dan kalau Anda mau beli pas asing jualan pun, which is good banget gitu. Apalagi bagi pengguna foreign flow, karena kita tahu yang menggunakan foreign flow, kalau asing jual, kalau semakin banyak yang percaya foreign flow,
asing jualan, lokal nggak mau jual, berhenti, nggak bisa dipakai analisa foreign flow lagi kan. Jadi kita sih expect banget ada sebanyak mungkin orang yang mencaci maki analisa foreign flow supaya pas asing jual, pas asing lagi akumulasi lokal langsung panen, oh kita kasih biar pas asing akumulasi lokal langsung jual secepat mungkin gitu, karena kan tujuannya melawan asing. Kalau kita tujuannya ngikutin kayak gitu. Kalau nggak ada yang lawan asing, ya asing mau lawan siapa yang bisa kita ikutin kayak gitu. Jadi menurut saya itu sih jadi no problem kayak gitu. Cuman kalau dari kata terlambat, ketinggalan dan lain-lain, menurut saya sih ya nggak apa-apa, saya sih nggak keberatan kayak gitu. Satu lagi mungkin, nah ini apa nih yang panjang? Pak Arga, waduh, oh ini ya yang di Instagram. Pak Arga, saya pengusaha, saya dengan, oh ini harusnya ditutup. Saya ada modal antara 20 sampai 50 M, dahsyat. Selama 2 bulan ini saya coba-coba trading saham dan banyak belajar dari Pak Arga, puji Tuhan, dan melihat karena COVID, prospek bisnis saham lebih menjanjikan daripada bisnis selama saya. Bisa minta pendapat Pak Arga tentang rencana saya ini. Ya saya nggak tahu bisnis Bapak apa, cuman masuk akal kalau Bapak melihat bisnis ini, mungkin bisnis yang Bapak ini misalnya lah, anggap kayak teman saya misalnya bisnisnya perhotelan. Mungkin dia ngelihat bisnis perhotelan sekarang lebih ngeri daripada bisnis saham, wajar. Dan saya juga nggak bisa bilang enggak, ngerian saham, enggak juga mungkin kan, karena perhotelan ini anggaplah Bapak ini bisnis hotel, which is wajar-wajar aja. Dan kalau keputusan Bapak mau memindahkan modal Bapak ke saham, silakan. Tapi satu hal yang bisa saya tambahkan adalah pertama, hati-hati dengan penambahan jumlah modal. Karena banyak orang yang icip-icip sedikit, pas praktek banyak. Dan terlalu banyak. Saya anggap 20 atau anggap 20 sampai 50 M itu banyak loh. Kalau selama ini Bapak atau Ibu hanya trading misalnya 500 juta, 500 juta mungkin buat Bapak atau Ibu ini pengusaha ini tentunya kecil. Kalau punya duitnya 20 sampai 50 M tentunya kecil. Ini maaf ya, harusnya saya tutupin angkanya. Ini saya udah baca pertanyaan ini sebelumnya. Harusnya ini, jadi anggaplah ini, cuma kan nggak ada namanya. Antara 20 sampai 500 juta itu kecil. Artinya apa? Mungkin kalau Bapak trading 500 juta, kondisi market saat ini nggak menakutkan buat Bapak. Contoh saya, waktu saya kuliah, saya trading misalnya 5 juta. 5 juta bagi saya itu waktu kuliah itu seluruh hidup saya, seluruh modal saya, jadi saya deg-degan setengah mati dan lain-lain. Kayak gitu. Sekarang, puji Tuhan 5 juta ya, kalau harus cut loss 5 juta pun saya nggak sedih-sedih banget. Dulu itu seluruh hidup saya potong gitu. Hilang hidup gitu kan, dalam tanda kutip. Jadi itu sangat berbeda, tekanannya pun berbeda. Jadi maksudnya kalau Bapak selama ini trading terlalu kecil dari angka yang mau Bapak masukin, itu sangat bahaya ketika Bapak upgrade. Saran saya, karena tentunya kalau Anda mau trading, pastikan peningkatannya itu secara bertahap dan jangan semua langsung dimasukin. Itu yang bisa saya share ke Bapak. Saran saya kayak gitu. Jadi kalau Bapak punya, siapa tahu COVID beres nanti misalnya bulan November, daripada semua dimasukin ke saham, mendingan masukin dulu sekilas, pelan-pelan. Misalnya setiap 3 bulan Bapak coba tambah dana misalnya 1 M, 2 M, supaya secara kapasitas pun kita di-upgrade dulu untuk bisa menghandle keuntungan dan kerugian yang bisa muncul secara cepat dalam jumlah besar, karena itu yang nyiksa. Kalau Anda trading dalam jumlah terlalu besar, Anda kaget. Saya tinggalin kamar mandi kok udah hilang 70 juta kayak gitu. Jadi seringkali itu buat kita bereaksi secara salah, terlepas dari apa analisa kita, metode kita. Jadi itu saran saya. Masih banyak, kalaupun krisis ini semakin parah, semakin ini, peluang masih banyak ke depan di bursa saham, saya percaya. Kayak gitu. Tapi nggak harus semua modalnya, saya nggak tahu ini semua atau bukan juga kan, cuman nggak harus sebesar itu.
Kedua, saya lanjut pertanyaannya. Saya juga mau tanya, kalau ikut workshop bandarmologi, apakah di situ kita akan diajari untuk menjadi bandar juga? Oh, bukan. Workshop bandarmologi adalah, selesaiin dulu deh. Apakah dengan modal saya di atas, saya sudah bisa menjadi bandar di saham-saham kecil? Terima kasih sebelumnya. Kalau minta WA, oke. Saya mau, workshop bandarmologi mengajarkan kita jadi copet, nggak jadi bandar. Tapi tentunya kalau yang nol, Anda bukan bandar, mau belajar jadi bandar, saya sarankan ikut workshop. Jadi Anda lihat dari sudut pandang lain dulu gitu. Karena saya anggap Anda bukan bandar, Anda belum punya sudut pandang bandar, saya sarankan ikut. Tapi di situ nggak diajarin ngebandarin saham. Kayak gitu. Cuman apakah modal saya di atas sudah cukup? Cukup di beberapa saham. Cuma apa ya yang bisa saya share? Ya, terlalu banyak sih yang harus saya jelasin. Untuk jadi bandar ya, pastikan Anda jangan nekat ngebandarin dulu, itu pesan yang saya sangat yakin katakan. Kalau Anda ngerasa, ini saham overnya tipis, hajar kanan, pastikan jangan nekat dulu. Kalau Anda mau ikut workshop, ikutlah dulu, workshopnya sangat murah pastinya buat Anda. Ikutlah workshop dulu, punya pandangan lain. Itu pertama, kayak gitu. Jadi, itu aja sih ya, jangan nekat dulu. Bisa cukup, bisa enggak, cuman modal itu hanya elemen kecil dari menjadi. Saya cerita gini deh, pengalaman saya akhir tahun lalu ya. Akhir tahun lalu ketika mulai ada krisis reksadana pada bubar gitu, pada hancur, si Om Thanos diperkarakan, sahamnya digocapin semua dan lain-lain, yang trading lama tentunya tahu. Ketika itu ada beberapa request dari beberapa kenalan, atau pertanyaan sih, bukan request. Itu dia bertanya ke saya, apakah CTS menyediakan jasa ngebandarin saham? Ya, saya cerita dikit ya, ngebandarin saham kayak gitu. Apakah CTS menyediakan jasa? Saya bilang, atau kenal yang ngebandarin saham. Dan kalau ditanya gitu, saya bilang, kalau Anda mau kontaknya, kalau memang saya ngeliat dia memang serius gitu, ya saya bisa kasih kontaknya kayak gitu. Cuman saya bilang, atau saya bisa memperkenalkan orang yang bisa memperkenalkan lagi. Cuman saya bilang, saya cuma ngasih kontak ya. Saya nggak tahu Anda akan dikibulin, diakalin, dicelakain sama dia. Saya nggak tahu dan nggak mau tahu. Saya bilang, saya kasih kontaknya aja. Kayak gitu. Terus karena takut, karena memang lagi krisis perbandaran, nanya lagi, CTS bisa nggak? Saya bilang, saya merasa saya pernah jadi pasukannya orang yang bandarin saham, pernah sekali, satu momen gitu. Pernah jadi pasukan, jadi kacungnya lah yang disuruh-suruh, pernah. Dan saya semakin belajar 10 tahun ini, saya sih ngerasa tahu, tapi masih harus dipraktekkan. Cuman saya bilang, saya nggak punya infrastrukturnya buat ngebandarin saham. Jadi mungkin banyak yang bingung. Jadi kalau jasa ngebandarin saham itu kurang lebih kayak gini deh. Jadi panjang ya. Udah deh, tanggung. Jasa ngebandarin saham itu kurang lebih kayak gini. Misalnya ada salah satu pemegang saham ini pengen, saya mau right issue nih, tapi mau right issue harga sahamnya sekarang di 200. Kita mau nanti right issue pas harga sahamnya di 500. Tolong naikin dong ke 500. Itu permintaannya misalnya disampaikan ke saya sebagai tenaga ahli. Terus saya tenaga ahli bilang, oke, kalau mau ke 500 kita butuh ini. Nanti kalau udah disediakan di sini deal, saya minta fee segini, nanti nanti saya naikin ke 500 kayak gitu. Atau misalnya kejadian ini ada perusahaan busuk nih, saya kayaknya nggak ketolong lagi nih karena COVID. Saya punya 2 juta lot, tolong jualin. Oke, misalnya
Kalau saya mau nerima itu, misalnya saya nawarin jasa seperti itu, saya bilang, oke, untuk jual 2 juta lot, pertama saya butuh cash dulu buat goreng-goreng dulu. Kayak gitu. Ini terus saya minta misalnya ada konferensi pers ini, ada penjelasan ini supaya membuat orang yakin, membuat orang pede di tanggal segini, nanti saya atur-atur, nanti pokoknya nanti di akhir bulan depan 2 juta lot lo udah terjual. Saya minta fee segini. Itu jasa yang sebagai tenaga ahli yang ditawarkan di market. Kayak gitu. Jadi saya sebagai pihak operatornya doang, pelaksananya doang, sutradara pergerakan harganya doang. Saya nggak punya bagian, nggak punya uang. Cuman saya punya infrastrukturnya, misalnya seperti itu. Punya infrastruktur untuk melakukan tersebut. Misalnya, ini contoh lah, atau anggaplah ngedongeng lah. Nggak usah terlalu diseriusin, kayak gitu. Jadi, kok jadi dalam banget pembahasannya. Terus, apa yang saya lakukan? Jadi dulu saya mikir, apakah CTS mau ke arah situ? Apakah CTS mau ke arah situ, ke jasa itu? Karena saya merasa ada banyak kebutuhan pihak-pihak untuk sahamnya dibandarin, dan jumlah bandar yang red, dan kedepannya sebelum COVID saya ngeliat marketnya semakin lama akan semakin besar, cuman penyedia jasanya berkurang nih. Jasanya berkurang, dan kalaupun kan nggak harus semua perusahaan busuk kan, ada mungkin perusahaan baik-baik, dividennya besar dan lain-lain, dia pengen dinaikin harganya kan bisa juga, nggak harus jualan barang busuk. Cuman even orang baik-baik pun seringkali saya bingung, kalau saya tahu dia pengusaha baik-baik, pengusaha jujur dan lain-lain gitu, dia pengen harga sahamnya naik ke depannya, cuman saya nggak bisa ini orang bisa-bisa dia diakalin sama orang yang menurut saya dia beberapa kali ngejebak orang, takutnya gitu. Saya ngelihat ada kebutuhan ke situ. Saya ngomong ke tim dan lain-lain. Semakin dirunut-runut, saya ngerasa apa ya? Ini full time job pertama. Ini full time job. Nggak bisa apa ya? Nggak bisa gimana nama? Ini full time job. Jadi saya harus meninggalkan hobi saya jadi copet. Nyari duit di saham-saham yang dibandarin orang, kan beli, doa, bandarnya naikin, itu nggak bisa lagi. Kayak gitu. Ini full time job. Saya nggak bisa lagi nih buat workshop gitu, nggak bisa. Saya senang ngajar, saya nggak bisa lagi buat workshop. Kalaupun bisa, mungkin setelah 2-3 bulan saya akan ngerasa kalau terlalu banyak ada benturan kepentingan. Saya sendiri bingung kan. Di sisi lain saya punya channel nih. Kadang-kadang susah jualan, jangan-jangan saya komporin nih channel. Saya komporin suruh beli saham yang lagi saya goreng kayak gitu. Saya disuruh jual 2 juta lot nih. Ini baru laku 1,5 juta, saya komporin. Misalnya saya buat artikel atau buat apa kayak gitu. Menurut saya ada banyak banget hal yang bisa saling berbenturan. Jadi idealnya menurut saya pikir daripada karena ini full time job, ada banyak bisnis, ada banyak ini yang dilakukan, walaupun saya lihat itu berprospek. Kalau yang minat, kalau Bapak ini berminat pun mungkin someday gitu bisa ikut workshop, bisa ketemu, bisa ngobrol, silakan. Cuman saya ngelihat ada peluang ke situ, cuman pada saat itu saya memutuskan di akhir tahun lalu, saya memutuskan nggak dulu deh. Kita nggak fokusnya ke situ dulu. Saya enjoy di sini, dan saya tentunya kalau saya putusin ya nggak ada bicara bandar ini karena ya sudah berakhir gitu. Mungkin saya akan menghilang. Saya kalau saya someday jadi bandar, saya prefer menghilang, atau at least nggak ada yang tahu saya bandar, kecuali yang menerima jasa dari saya kayak gitu. Which is ya, kalau bagi saya itu bukan sesuatu yang jahat atau apa, enggak, siapapun itu bukan sesuatu yang jahat, dibutuhkan di market, dan ya kita sama-sama orang dewasa ya grow up gitu. Saya selalu bilang nggak usah terlalu ini, ya kita hati-hati, tahu resikonya. Saya di sini ngajarin resikonya, bahayanya, analisanya seperti itu. Oke deh, saya nggak tahu ini udah berapa lama. Ya sudah, kita sudahi aja. Oke, saya ambil apa ya? Saya nggak tahu ini selalu. Nanti deh kalau ada pertanyaan bagus atau ini, saya akan ini kan, saya akan simpan buat minggu depan.
seperti itu karena ini udah terlalu lama. Oke, mungkin buat minggu ini segini aja. Mudah-mudahan buat minggu ini segini aja. Mudah-mudahan podcast ini bermanfaat buat rekan-rekan, bisa banyak belajar. Untuk yang terakhir, kalau nggak percaya, bingung, anggap aja dongeng, ngibul dan lain-lain, nggak usah terlalu dipedulikan. Saya sendiri bingung kenapa saya jadi cerita itu. Cuma ya itulah ini. Oke, saya rasa itu aja. Buat teman-teman, thank you buat ini udah mendengarkan. Kalau Anda sanggup mendengarkan selama ini sampai sekarang, thank you sudah mendengarkan. Sampai jumpa minggu depan. Semoga saya bisa memberikan sesuatu yang bisa jadi pembelajaran buat Anda dan pertimbangan buat trading atau investasi sepanjang 1 minggu ke depan. Thank you. Like kalau Anda suka, komen kalau ada pertanyaan, atau dislike kalau nggak suka pun no problem banget. Oke, thank you. Sampai jumpa. Sampai jumpa di lain kesempatan. Stay healthy. Goodbye.